Assalamualaikum anak-anak, nama Ibu Ruhdila. Hari ini kita akan belajar IPS tema 1 tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di lingkungan sekitar. Sudah siap anak-anak? Ayo simak penjelasan berikut. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya, adatnya, budayanya, dan juga keberagaman masyarakatnya. Di kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat banyak sekali keragaman sosial dan budayanya yang sangat baik untuk kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak kita simak penjelasannya. Suku-suku di Indonesia. Suku Gayo dari Aceh. Suku Asmat dari Papua. Suku Batak dari Sumatera Utara. Suku Jawa dari Jawa Tengah. Suku Dayak dari Kalimantan Barat. Suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Rumah adat. Rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Hunyai dari Papua. Rumah adat Kebaya dari DKI Jakarta. Dan rumah adat Mandar dari Sulawesi Barat. Tarian daerah. Tari Kipas Pakerana dari Sulawesi Selatan. Tari Tortor dari Sumatera Utara. Tari Perang dari Nusa Tenggara Timur. Tari Kecak dari Bandung. Dan tari Serimpi dari Jawa Tengah. Pakaian daerah. Baju kurung dan kebaya labu dari Riau. Baju encim dari DKI Jakarta. Baju cele dari Maluku. Baju sigar dari Lampung. Rok Mumbai dari Papua. Alat musik daerah. Angklung, kecapi, saluang, kolintang, tifa, dan kendang. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap satu wadah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita wajib mensyukurinya. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
Hai, saya Risa Mahbengi, jurusan PGMI Unit 2 semester 4, IAIN Lok Sumawe. Adapun materi kita hari ini ialah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan kalimat yang bersifat lebih khusus. Gagasan pendukung berisikan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu kan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, setelah itu mari kita cari sama-sama gagasan pokok dan gagasan pendukung dari cerita berikut ini. Nah, sudah dibacakan teman-teman. Jadi, ide pokoknya adalah Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa dan yang menjadi gagasan pendukungnya adalah suku Gayo yang memiliki pakaian adat, makanan tradisional, dan tari tradisionalnya. Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah yang tinggal bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Rubayah sangat sayang kepada anaknya. Dan saat dewasa, Malin memohon untuk merantau agar dapat mengubah nasibnya dan ibunya. Kemudian, Mande Rubayah pun mengizinkan Malin untuk merantau. Ia pun memberikan bekal nasi untuk Malin. Bekal nasi yang diberikan Mande Rubayah sebanyak 7 bungkus untuk Malin Kundang di dalam perjalanan. Mande Rubayah yang selalu mendoakan agar Malin selamat dan cepat kembali ke rumah. Sudah bertahun-tahun tak ada kabar dari Malin Kundang. Mande Rubayah pun gelisah akan bagaimana keadaan putranya Malin Kundang. Suatu ketika Mande Rubayah mendapat kabar Malin telah menikah dengan seorang putri yang cantik dan putri tersebut adalah anak seorang bangsawan. Dan Mande Rubayah pun yakin bahwa anaknya pasti akan datang. Tak lama dari harapannya, penduduk desa menjemput kapal yang datang. Terlihat sepasang anak muda yang berdiri di anjungan. Mande Rubayah yang menghampiri dan memeluk Malin karena takut kehilangan anaknya lagi. Malin terkejut karena terpeluk oleh ibunya dan istrinya pun juga merendahkan Mande Rubayah. "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" ucap istrinya dengan sinis. Malin pun tak mengakui ibunya dan menendang Mande Rubayah hingga terkapar di pasir sambil menangis. Mande Rubayah berdoa dengan hatinya yang pilu dan kemudian langit berubah menjadi gelap. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku memohon keadilanmu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama dari situ, datang badai besar yang menghantam kapal Malin Kundang dan tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuhnya. Inilah kisah dari Malin Kundang. Nah, jadi ini media visual yang mana para siswa nanti akan mengambil salah satu kertas dan mencocokkan dengan kertas yang lain, di mana isi di dalam kertas yang berbentuk buah itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mungkin hanya ini materinya. Sampai jumpa kembali dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
surya di cakrawala selalu berseri. Alam indah bermain di khatulistiwa, bersara senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermani embun surga. Syukur kehadirat yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Bersuka cita, insan di bersara yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa. Bersyukur kita semua. Selalu berseri, alam indah bermain di Indonesia, negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau riang, bermani embun surga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Malinda Rahab. Saya dari jurusan PGMI semester 4 unit 2. Di sini saya akan memberikan contoh dari media audio, media visual, dan media audio visual. Nah, apakah kalian tahu apa itu audio? Audio adalah suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda. Agar dapat tertangkap telinga manusia, getaran tersebut harus cukup kuat, yaitu minimal 20 kali per detik. Jika kurang dari jumlah itu, telinga manusia tidak akan mendengarnya sebagai suatu bunyi. Nah, di sini saya akan memberitahukan salah satu contoh dari audio. Nah, di sini kita menggunakan media audio yaitu speaker. Speaker Bluetooth ini menggunakan Bluetooth. Kita bisa melakukannya itu dari HP. Kita hidupkan Bluetooth dari HP, kemudian akan tersambung ke speaker ini. Kita coba ya. إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Nah, itulah salah satu contoh dari media audio. Nah, jika kalian menggunakan media audio, kalian hanya bisa mendengarkan suara yang terdapat pada media audio tersebut. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu visual? Visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan penggunaan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahukan contoh dari visual. Nah, ini adalah salah satu contoh dari visual, yaitu adalah huruf-huruf abjad dari A sampai Z. Seperti ini. Dan di sini juga ada contoh dari kalimat-kalimatnya. Nah, itulah salah satu contoh dari visual. Nah, jika kalian menggunakan media visual, kalian hanya bisa melihat apa yang ada pada media visual tersebut, tidak bisa mendengarkan suaranya. Selanjutnya, audio visual. Apakah kalian tahu apa itu audio visual? Audio visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan juga unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi dua jenis media auditif atau mendengar serta visual atau melihat. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang berarti bahan atau alat yang digunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan serta kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan, sikap, dan ide. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahukan contoh dari media audio visual. Nah, di sini saya menggunakan media laptop. Di sini kita akan melihat contoh dari media audio visual yaitu video tarian Sinanggar Tulo. Nah, kita akan menyalakan video yang ada di sini yaitu tarian Sinanggar Tulo. Kita nyalakan, kita klik tombolnya.
Jika kalian menggunakan media audiovisual, kalian bisa mendengarkan sekaligus melihat apa yang ada pada media audiovisual tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salena dari Prodi PGMI Unit 2 semester 4. Di sini saya akan mempelajari tentang media audio. Media audio adalah suatu suara atau bunyi dari suatu getaran atau benda yang dapat didengar hanya dengan telinga, satu indera saja. Di sini saya akan menyontohkan contoh dari media audio, yaitu dengan loudspeaker. Loudspeaker ini kita bisa mendengarkannya dari HP. Dapat berbunyi ya teman-teman dari suatu benda, yaitu loudspeaker. Sini kita dapat menyentuhkan dari loudspeaker ya teman-teman, yang dapat dibunyikan dari HP. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Berbunyi ya teman-teman dari loudspeaker. Loudspeaker ini dapat membunyikan suara yang dapat didengar dari telinga. Terima kasih. Adapun yang kedua yaitu media visual. Visual hanya dapat dilihat dengan penglihatan saja. Seperti kita melihat gambar, desain, dan lain-lain. Misalnya seperti gambar di belakang saya. Kita hanya dapat melihat ya teman-teman, tidak bisa mendengarkan seperti audio. Media visual ini hanya dapat dilihat dengan penglihatan. Di sini kita bisa melihat ada angka 1 sampai 10 agar peserta didik dapat mudah menghitung dan memahami angka. Terima kasih. Adapun yang ketiga yaitu audio visual. Audio visual pandang, dengar merujuk kepada penggunaan komponen suara dan komponen gambar. Teman-teman, di sini kita menggunakan keduanya ya teman-teman. Adapun dari penglihatan atau pendengaran. Di sini saya akan mengambil tentang media pembelajaran audiovisual matematika. Adapun yang dapat kita pelajari tentang media audiovisual matematika. Yang pertama yaitu penjumlahan. Ada yang tahu apa itu penjumlahan? Penjumlahan adalah proses menambah sehingga hasilnya menjadi lebih besar. Lambang dari penjumlahan ialah tanda tambah. Berikut ini ayo kita simak gambar berikut ya teman-teman. Adapun contoh dari penjumlahan. Mari kita hitung ada berapa jumlah anak laki-laki dan anak perempuan di gambar berikut. Yang pertama, jumlah anak laki-laki ialah 1, 2, 3, 4. Dan jumlah anak perempuan ialah 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah anak laki-laki ada 4 dan jumlah anak perempuan ada 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8.
Berikut ini adalah contoh soal cerita penjumlahan. Rania membeli 9 es krim warna-warni. Kemudian ia membeli lagi 6 es krim warna-warni. Jadi, jumlah keseluruhan es krim yang Rania punya adalah 9 es krim ditambah dengan 6 es krim sama dengan 15 es krim. Jadi jumlah es krim keseluruhan ialah 15 es krim. Yang kedua yaitu perkalian. Ada yang tahu pengertian perkalian? Perkalian merupakan penjumlahan pada angka yang sama secara berulang. Lambang dari perkalian adalah tanda kali. Ayo kita lihat contoh dari perkalian berikut. Ibu membeli 3 kotak pensil, yang dimana masing-masing kotak terdapat 10 pensil. Maka apabila semua kotak digabungkan, jumlah keseluruhan pensil adalah 3 kotak pensil dikali 10 pensil, sama dengan 30 pensil. Maka jumlah pensil tersebut adalah 30 pensil. Nah, itu dari contoh dari tentang penjumlah dan perkalian ya teman-teman. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.